Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten dari Sumatera Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Pasaman yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Ampe. Disinilah saya akan mengambil salah satu daerah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk menjadi bahan penelitian saya tentang 7 unsur kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Khairi dari Tadris IPS 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya di sini ialah ingin meneliti, mengkaji, membahas tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di daerah ini, tepatnya di daerah Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pulau, di daerah Tamunara. Disinilah saya akan mengkaji tentang 7 unsur kebudayaan. Jika ingin mengetahui apa saja unsur kebudayaan yang ada di daerah ini, ikuti terus jejak saya, jejak Nadia Khairi. Sistem religi. Adapun sistem religi di daerah Pasaman Barat, tepatnya di Kecamatan Sungai Aur di Desa Tamunarang, masyarakatnya menganut agama Islam. Untuk memperdalam ilmu agamanya, mereka melakukan yang namanya pengajian-pengajian, baik itu di masjid-masjid maupun di rumah-rumah. Seperti yang kita lihat pada video, di sebuah rumah sedang melakukan yang namanya pengajian untuk memperdalam ilmu tauhid sebagai bekal baik untuk di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu juga, masyarakat ini bagi yang kaum ibu-ibu juga melakukan yang namanya wirid yasin. Hal ini dilakukan setiap malam Jumat dari rumah ke rumah. Namun, hal itu sekarang telah berganti. Wirid yasin yang dahulu dari rumah ke rumah sekarang hanya dilakukan di masjid saja, dengan malam yang masih sama. Inilah secara garis besar kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, sistem pengetahuan. Di sini saya akan mengambil salah satu sistem pengetahuan oleh masyarakat Pasaman Barat di daerah Tamunarang, tepatnya Kecamatan Sungai Aur, dalam sistem pengetahuan tentang perkawinan. Di daerah ini terjadi akulturasi dalam adat perkawinan, yang mana daerah ini terjadinya percampuran antara dua kebudayaan Minangkabau dan Mandailing. Kenapa demikian? Karena daerah ini termasuk daerah perbatasan. Adapun proses adat perkawinan yang dilakukan adalah adat Sumando dan Manjujur, yang keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun proses adat Sumando ialah mengupa-upa yang berasal dari Mandailing, sedangkan adat Manjujur ialah mendudukkan induk-induk yang berasal dari Minangkabau. Yang mana kegiatan mengupa-upa dilakukan saat pada pesta perkawinan berlangsung, sedangkan adat mendudukkan induk-induk dilakukan sebelum pesta berlangsung. Selain itu juga ada lagi sistem pengetahuan, yaitu membawa cerano kepada para petinggi adat, yang mana membawa cerano ini dengan tujuan dan maksud bahwasanya akan diadakannya sebuah pesta atau acara besar. Membawa cerano dengan isian daun sirih, tembakau, dan lain sebagainya. Ini diperlihatkan dan dibawa kepada penghulu dan istrinya, nenek mamak dan istrinya, orang tua dan istrinya. Hal ini hanya dilakukan untuk para petinggi saja, seperti yang kita lihat pada video itu. Itulah bentuk seserahan atau pertunjukan cerano kepada para petinggi adat. Ayo jadi ambil. Cepet lah baca nama nanti. Ayo siap aku.
kupas. 3. Bahasa. Adapun bahasa yang digunakan di daerah ini tidaklah bahasa Minang, namun menggunakan bahasa Melayu dan Mandailing. Bahkan ada juga Jawa, seperti yang kita dengar pada video ini. Pasti menjadi pertanyaan bagi kita semua bahwasanya mengapa daerah ini sangat sedikit sekali orang yang menggunakan bahasa Minang. Bukannya ini daerah Minang gitu. Baiklah, di sini saya akan menemui salah satu tokoh adat daerah ini. Di sini saya akan mewawancarai, mengulas tentang bahasa yang ada di daerah ini. Baiklah, saya Nadia Khairi dari Tadris IPS 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya ke sini ialah ingin mewawancarai Bapak atau menanyai Bapak tentang seputar bahasa yang ada di daerah ini. Sebagaimana yang saya dapat info bahwasanya Bapak adalah salah satu tokoh adat yang ada di daerah ini. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama Bapak Redi Manda Putra, biasa dipanggil dengan Pak Redi. Tentang penggunaan bahasa di daerah Bapak ini, terutama di Pasaman Barat ini, yaitu menggunakan banyak bahasa. Ada yang menggunakan bahasa Mandailing, ada yang menggunakan bahasa Minang, bahasa Jawa, dan bahasa lainnya. Tergantung dari mana orangnya datang atau dari daerah mana dan dia menetap di sini. Tentu dia yang pertama bisanya dengan bahasanya. Ya, jadi Pasaman Barat ini sudah menggunakan banyak bahasa. Jadi bahasa apa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat daerah ini, Pak? Bahasa yang paling banyak digunakan di daerah ini yaitu bahasa Mandailing, bahasa Jawa, dan bahasa Minang. Ketiga bahasa itu paling dominan digunakan oleh masyarakat sini. Namun dari yang ketiga bahasa ini yang paling banyak digunakan itu yang pertama yaitu bahasa Mandailing, karena masyarakat Pasaman Barat ini mayoritas atau lebih banyaknya orang dari Mandailing atau orang keturunan Mandailing. Kemudian yang paling banyak digunakan nomor 2 yaitu bahasa Jawa, karena di sini orang Jawa pun sudah banyak, terutama karena banyaknya Tran, masyarakat Tran. Jadi orang Jawa pun di sini sudah berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa Minang. Jadi bahasa yang paling banyak digunakan di sini adalah bahasa Mandailing. Kemudian bahasa lainnya itu tidak seberapa tapi ada. Sebagaimana yang kita ketahui, Pak, bahwasanya daerah Pasaman Barat ini adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Barat, yang mana Sumatera Barat ini menggunakan bahasa daerahnya yaitu bahasa Minang. Akan tetapi mengapa daerah ini sedikit sekali masyarakatnya yang menggunakan bahasa Minang tersebut? Tentang penggunaan bahasa Minang yang sedikit di sini atau tidak mayoritas, atau padahal seharusnya kan orang berpikir bahwasanya ini daerah Minang, tentu bahasa Minang yang paling dominan digunakan. Nyatanya kan tidak sesuai kenyataannya. Hal ini ingin Bapak sampaikan bahwasanya yang pertama adalah masalahnya kenapa bahasa Minang itu sedikit digunakan. Karena dari awal masyarakat di sini adalah kebanyakan dari daerah pendatang dari daerah luar atau bukan asli daerah Minang dari awalnya. Mereka datang ke sini dan tinggal di sini.
Ada yang datang dari Tapanuli Selatan, itu adalah merupakan asal usulnya orang Mandailing di sini. Dan mereka dari awal sudah banyak di sini. Kemudian tentu mereka berkembang, keturunan mereka, sehingga anak-anak mereka pun sudah diajari atau sudah terbiasa bergaul dalam lingkup keluarga Mandailing. Tentu mereka pun bisa bahasa Mandailing. Maka karena hal itu, penduduk Minang dari awalnya hanya sedikit, kemudian ditambah lagi karena daerah ini adalah daerah penghujung, artinya jauh dari pusat kota Minang, karena Pasaman Barat ini adalah daerah pesisir bagian baratnya, sehingga dari awal memang di sini tidak ada rencana akan atau tidak kota besar dari dahulunya. Tetapi yang membesarkan Pasaman Barat ini dari dulunya itu adalah masyarakat yang pendatang dari luar, yang datang dari Minang, yang datang dari Jawa. Namun ada juga yang datang dari Minang. Karena yang datangnya dari Minang itu tidak seberapa dibanding dengan masyarakat yang datang dari luar, tentu bahasa Minang sedikit di sini digunakan. Namun meskipun begitu, sebagaimana kata orang tua kita dahulu, Pasaman Barat ini tahu banyak ibarat seekor burung merpati dalam sangkar, yang merpatinya itu ditangkap dari atau didapatkan dari daerah luar, yang sangkarnya ini yang dibuat oleh orang kampung ini sendiri atau orang Minang yang membuatnya. Tentu burung merpati ini adalah pemilik orang Minang, tapi asal usulnya merpati ini bukan dari daerah Minang. Namun meskipun begitu, dia harus dikelola atau dirawat di ranah atau di sangkarnya itu. Kalau kita berarti di ranah Minang. Jadi orang masyarakat di sini dia diatur atau dia diberikan aturan hidup atau aturan adatnya sesuai dengan daerah Minang ini. Jadi kan Pak, dengan sedikitnya masyarakat yang menggunakan bahasa Minang tersebut, apakah tidak ada tokoh yang mengarahkan kepada penggunaan bahasa Minang tersebut? Tentang tokoh yang ingin mengarahkan agar supaya seluruh wilayah Minang itu menjadi bahasa Minang, tentu itu kita lihat dari awal memang tentang bahasa ini tidak ada yang mengarahkan dari tokoh-tokoh kita dari Minang. Karena yang namanya bahasa itu kan biasanya dari awal atau dari masa kanak-kanak itu, si orang anak itu sudah menyesuaikan bahasanya dengan keadaannya. Jadi hal yang tentang pengaruh bahasa itu tidak terlalu diaturi atau dibuat oleh para tokoh-tokoh bagaimana caranya supaya semuanya harus bisa bahasa Minang. Itu tidak sampai di situ cara para tokoh kita dahulu, karena mereka yakin bagaimanapun seseorang itu sudah bisa mengikuti bahasanya sendiri, di mana dia tinggal, dia sudah bisa. Namun ada juga yang di mana dia tinggal dia pindah, kalau dia belajar bahasa Minang itu tentu dia bisa juga bahasa Minang atau bahasa yang lainnya. Namun biasanya cara untuk menyesuaikan bahasa yang kita awali dengan bahasa yang baru itu sesuatu hal yang susah juga. Kemudian ada juga hal yang membuat bahasa itu sebenarnya sedikit digunakan, ya karena pengaruh tempat tinggal misalnya. Itu juga ada juga pengaruhnya. Namun tentang hal yang tokoh yang membawakan ini, setahu Bapak ini tidak ada tokoh yang membawakan, tapi bahasa Minang ini bisa saja berkembang atau diyakini dari
ada yang pindah misalnya, ada yang ingin pergi menikah dengan orang Pasaman Barat ini sehingga bertambah juga. Namun hal yang demikian Bapak sampaikan lagi, tidak ada setahu Bapak yang membawakannya, tokoh yang membawakannya sini. Jadi terima kasih atas informasi dan pengetahuan yang telah Bapak berikan kepada saya. Dan terima kasih juga buat waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem mata pencaharian. Masyarakat Pasaman Barat ini sudah sangat modern dan juga sudah sangat beragam mata pencaharian yang dilakukan. Adapun mata pencaharian masyarakat setempat adalah sebagai berikut. Ada yang menjadi petani, baik itu di sawah maupun di ladang. Juga ada petani sawit, yang mana daerah Pasaman Barat ini terkenal akan perkebunan sawit yang luas dan banyak. Selain itu juga masyarakat sudah banyak yang menjadi para pegawai dan para pebisnis. Yang kelima, sistem peralatan hidup. Tidak jauh bedanya dengan sistem mata pencaharian tadi. Jika seorang petani sawit ingin memanen sawitnya, pasti dia akan membutuhkan yang namanya alat dodos, enggrek, dan gancu. Sedangkan petani sawah dan ladang dalam menggarap sawah dan ladangnya, pasti dia akan membutuhkan yang namanya tajak, alat pembajak, alat penyemprot, dan lain-lain sebagainya. Jika untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pastinya membutuhkan yang namanya pisau, parang, dan lain-lain sebagainya. Inilah sistem peralatan hidup dan mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Adapun susunan organisasi atau sistem kemasyarakatan yang ada di daerah ini, jika dari sistem adat terbagi menjadi beberapa golongan, diantaranya yaitu penghulu, nenek mama, rang tua, dan para tokoh adat lainnya. Kemudian, jika dari sistem pemerintahan sudah dibentuk oleh para pemerintah. Selain itu, juga para pemuda-pemudi di sini juga membentuk suatu organisasi dalam memajukan daerah ini. Akhir yaitu yang ketujuh, kesenian. Adapun kesenian yang dipunyai masyarakat Pasaman Barat sangat beragam. Di antaranya adalah tarian ronggeng, tarian piring, dan tari persembahan. Sebagaimana yang ada di video itu adalah tari persembahan atau juga tari makan sirih yang dilakukan untuk menyambut suatu tamu besar dalam acara-acara atau sebagai pembuka acara. Namun hal itu pada saat ini juga telah digunakan dalam penyambutan mempelai laki-laki pada saat acara perkawinan. Gerakan tarian sangat sederhana, bertumpu pada gerakan kaki dan tangan. Dengan gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu. Adapun pakaian yang digunakan adalah baju adat dengan iringan musik. Dalam tarian ini, salah satu penari akan datang mendekati tamu sambil membawa celana yang berisi daun sirih. Daun sirih yang dibawa si penari harus dimakan oleh tamu atau boleh juga disentuh jika petamu tersebut tidak memakan daun sirih. Tarian ini bukan hanya ada di Sumatera Barat saja, tetapi juga ada di daerah Riau dan Lampung. Dari saya pamit undur diri. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, serta wawasan kita semua. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.